Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Junaidi dari Prodi Sejarah dan Sosiologi kelas A akan menampilkan video pembelajaran terkait pengertian dan unsur-unsur pendidikan mata kuliah pengantar pendidikan. Yang pertama yaitu pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan secara luas adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Artinya, pengertian pendidikan secara luas tidak dibatasi ruang maupun waktu. Bisa dilakukan di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja. Pengertian pendidikan secara luas yang selanjutnya yaitu segala interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik yang berlangsung sepanjang hayat sejak manusia tersebut lahir. Artinya pendidikan atau pengalaman atau fenomena yang ditemui seseorang sepanjang hidupnya di mana saja dan kapan saja itu dapat diartikan pendidikan apabila fenomena dan kejadian tersebut memberikan pelajaran atau dapat dipetik hikmahnya, baik buruk maupun. Pengertian pendidikan secara sempit. Pengertian pendidikan secara sempit adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal, atau juga dapat dikatakan bahwa segala pengaruh yang diupayakan sekolah terhadap peserta didik yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan dan kesadaran penuh terhadap hubungan sosial mereka. Ketika seseorang ditanya apa arti pendidikan, pasti semua akan merujuk pada sekolah, artinya pendidikan formal. Yang kedua yaitu pengertian pendidikan menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Jumali. Menurutnya, pendidikan adalah sesuatu yang mempersiapkan manusia dalam memecahkan problem kehidupan di masa kini maupun masa depan. Dimanapun manusia mengenyam pendidikan, baik di sekolah maupun di keluarga maupun di masyarakat, manusia akan ditempa dengan berbagai contoh fenomena, masalah-masalah yang akan kita temui di masa kini maupun di masa depan. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan baik mental manusia maupun teori manusia tersebut atau peserta didik tersebut untuk menghadapi problem-problem di masa kini maupun masa depan. Karena tujuan sendiri diadakannya pendidikan formal adalah agar manusia dapat bersaing untuk membangun bangsa ini maupun dapat bersaing dalam skala internasional, membawa nama bangsa dan negara sesuai dengan tujuan negara ini dalam pembukaan undang-undang, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, menurut takdir ilahi, pendidikan merupakan usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia, baik menyangkut aspek rohaniah maupun aspek jasania. Aspek jasania yaitu yang berkaitan dengan kekuatan fisik. Yang ketiga yaitu menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, dan jasmani anak agar selaras dengan alam dan masyarakatnya. Artinya, anak di sini dididik dan disiapkan agar dapat berinteraksi dengan lingkungannya dengan baik. Yang ketiga yaitu unsur-unsur pendidikan. Unsur-unsur pendidikan yang pertama yaitu peserta didik. Peserta didik merupakan subjek pendidikan yang juga dapat dikatakan sebagai pelaku pendidikan itu sendiri atau aktor pendidikan itu sendiri yang ingin diakui keberadaannya. Peserta didik mengalami pendidikan pada 3 lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ciri-ciri peserta didik yang pertama yaitu memiliki potensi fisik atau psikis yang khas sehingga menimbulkan sesuatu yang unik pada dirinya yang berbeda dengan seseorang yang bukan melakukan pendidikan atau sebagai subjek pendidikan. Yang kedua yaitu individu yang sedang berkembang atau sedang berproses, di mana diketahui bahwa pendidikan mengenal
proses atau mengenal perkembangan. Pendidikan dapat dikatakan berhasil apabila di dalamnya telah terjadi proses ataupun perkembangan dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang kurang menuju yang cukup. Yang ketiga yaitu individu membutuhkan bimbingan individual maupun manusiawi. Yang keempat yaitu individu memiliki kemampuan untuk mandiri, di mana diketahui bersama bahwa anak-anak di sekolah formal lebih ditekankan untuk mencetak karakter yang baik, bukan hanya teori-teori yang diberikan dari guru, tapi anak-anak diberikan contoh atau mencetak karakter yang baik untuk menghasilkan pribadi yang mandiri, yang tidak bergantung pada orang lain. Unsur pendidikan yang kedua yaitu pendidik atau pengajar, yaitu orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pembelajaran dengan sasaran pendidikan yaitu peserta didik. Pendidik di sini juga ada 3 jenis sesuai dengan 3 lingkungan pendidikan tadi, yaitu orang tua untuk di keluarga, guru di sekolah, maupun masyarakat itu sendiri atau tokoh masyarakat itu di lingkungan masyarakat. Unsur pendidikan yang ketiga yaitu interaksi atau interaksi edukatif. Dapat dikatakan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Yang terjadi di dalam interaksi ini adalah komunikasi timbal balik antara peserta didik dan pendidik terkait dengan pendidikan itu tadi. Yang keempat yaitu tujuan pendidikan. Ke arah manakah bimbingan ini ditujukan? Dalam tujuan pendidikan juga terdapat unsur yang tidak dapat dipisahkan. Unsur tujuan pendidikan ini adalah alat dan metode. Alat dan metode adalah segala sesuatu yang dilakukan atau diadakan dengan sengaja untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan itu tadi, atau dapat dikatakan sebagai sarana-sarana pendidikan. Yang kelima yaitu lingkungan pendidik atau lingkungan pendidikan atau dapat disebut dengan tri pusat pendidikan, yaitu keluarga, sekolah maupun masyarakat. Yang terakhir yaitu materi atau isi pendidikan. Dalam pendidikan formal di sekolah, materi telah diramu secara konkret dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan video pembelajaran tentang pengertian dan unsur-unsur pendidikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.